Ini adalah mainan Transformers Studio Series, harga cuma 200 ribuan aja. Karena seperti yang kita tahu, kalau harga Transformers original Hasbro tuh harganya selangit. Bahkan kalau masuk di mall, di Toys Kingdom dan lain-lain tuh harganya mencapai 700 ribu. Tapi pas gue lagi lihat Tokopedia, gue menemukan sesuatu mainan Transformers yang harganya sangat menarik, yaitu si Scrapper ini dengan Voyager Class tapi dapat di harga 200 ribuan. Tanpa berpikir panjang, auto beli. Harga tepatnya 279 ribu, tapi sayang banget ini stoknya udah habis ya. Jadi langsung aja kita bahas mainannya, let's go. Tapi di akhir video gue bakal bahas mainan Transformers Constructicon lainnya yang udah gue pernah bahas di video-video sebelumnya, dan nanti akan gue gabungkan dan kita lihat seberapa keren kalau dia bisa gabung jadi Devastator ya. Jadi jangan lupa buat nonton videonya sampai full. Dan ini dia mainannya yang di depan kita semua, yang kira-kira penampilan packagingnya kayak gini. Dan seperti biasa juga ini adalah salah satu packaging yang gue suka banget karena kita bisa mengembalikan mainannya ke dalam satu box ini dan bisa gue simpen dengan rapi. Pertama adalah bagian boxnya yang berbentuk persegi panjang gini dengan semuanya tertutup dengan sangat rapi. Kemudian di depannya ada semacam jendela yang mainannya terlihat sangat jelas di sini. Jadi kita bisa ngeliat mainannya kira-kira kayak gini nih. Satu juga ada gambar karakter dari filmnya dan juga nomor seri dari Studio Series itu adalah nomor 60. Kemudian di bagian sini ada nama dari filmnya, yaitu adalah si Transformers Revenge of the Fallen atau filmnya yang kedua nih. Dan gue lupa buat ngejelasin ke kalian tentang siapa karakter kita satu ini. Jadi ini adalah karakter yang keluar di filmnya yang kedua, itu Transformers Revenge of the Fallen, yang namanya adalah Scrapper. Dan dia ini adalah anggota Decepticon yang lebih tepatnya adalah Constructicon, karena nantinya dia akan bisa bergabung menjadi Devastator yang sangat besar. Tapi di filmnya paling ini cuma keluar sekitar 1 menitan doang, jadi mungkin jarang yang tahu sih sama Scrapper ini ya. Ada tulisan Studio Series dan juga nama dari karakternya, yaitu adalah Scrapper, dimana Scrapper ini adalah bagian dari Decepticon, yaitu adalah Constructicon. Ada umurnya 8+ karena ini memang susah sih mainannya. Dan tentunya ada merek Hasbro karena ini adalah original ya. Dan bagian samping packagingnya kayak gini, dan di bagian bawahnya ada penjelasan, yaitu ini adalah Voyager Class atau kelas yang di tengah ya. Dan bagian sisi satunya kayak gini dengan ada logo Devastator di sini dan juga gambar dari karakter Devastator di sini, karena nanti pada akhirnya bisa digabungin jadi satu Devastator. Untuk bagian atasnya cuman kayak gini aja, dan bagian belakang packagingnya kayak gini. Dan juga ada gambar yang sangat besar dari mainannya, yaitu adalah bagian mode robotnya di sini dan juga mode mobilnya, yaitu dia kayak semacam truk gini lah ya, atau namanya apa ya. Dan tentunya di sini ada jumlah stepnya, dimana totalnya untuk ngerubahin itu ada 36 cara. Jadi mungkin gitu aja. Sekarang langsung aja kita unboxing mainannya dan kita keluarin mainannya. Pertama kita akan mendapatkan mainannya yang dibungkus rapi dengan blisternya di belakangnya, dan mendapatkan 2 surat cinta. Yang pertama ini adalah tulisan-tulisan nggak jelas ya, dan yang kedua adalah buku panduan cara ngerubah si mainan ini menjadi mode mobil ataupun mode robotnya ya. Dan terakhir kita mendapatkan backdrop untuk jadi pajangan mainannya, yang backdrop ini terinspirasi dari perang yang di dalam piramid, yang ini tuh ada di akhir-akhir bagian filmnya ya. Dan ini dia, ini adalah Decepticon Scrapper namanya, yang secara keseluruhan dia mempunyai warna kuning ya. Dan secara keseluruhan juga gue suka banget sama cat dari si Scrapper ini, karena warna kuningnya itu yang bagus, ditambah ada detail-detail warna lain di bagian mesin-mesinnya, kayak ada warna hitam, warna abu-abu, dan beberapa warna-warna lainnya ya. Dan selanjutnya detail kepalanya kayak gini dengan warna catnya yang kuning dengan ada ornamen warna abu-abu di bagian tengahnya. Dan di bagian hidung sini nih, itu kayak ada detail cat warna merah nih, kalau kelihatan sih ya, tapi kayaknya kalau di kamera nggak kelihatan. Selanjutnya pengen gue bahas adalah postur dari si Scrapper ini, karena menurut gue posturnya tuh unik banget, karena dia punya badan tuh yang sebenarnya agak tinggi tapi terlihat pendek. Karena menurut gue yang pertama adalah bagian kepalanya yang terletak di bagian bawah kayak gini nih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tuh bagian badan itu sebenarnya sampai atas sini, tapi lucunya dia punya kepala yang ada di bawah sini. Dan yang kedua adalah postur bagian kakinya ini yang terasa jadi kependek gitu ya, karena dia kakinya itu nekuk. Dimana kakinya mirip banget sama kayak kakinya Starscream, itu modelnya yang kayak kaki ayam nekuk gini. Keunikan selanjutnya dari Scrapper ini menurutku adalah di kedua tangannya. Yang pertama adalah bagian tangan kanannya yang menurut gue modelnya paling unik, karena dia tuh adalah kayak semacam pencapit yang bentuknya tuh kotak sangat besar kayak gini. Selain itu pencapit tangannya ini bisa bergerak juga, ada artikulasinya di bagian tangannya, jadi bisa ditekuk kayak gini, dicapit, dan juga bisa dibukain kayak gini. Dan yang kedua adalah tangan yang sebelah kiri, yaitu dia tuh semacam kayak lemparan jangkar gitu ya, yang berbentuk bulat kayak gini, tapi sayang dia nggak ada artikulasinya, dia nggak bisa dibuka sih kayaknya. Dan juga gue suka banget sama detail-detail dari si Scrapper ini, karena detailnya menurut gue epic banget. Dan di sini ada detail 2 besi berwarna abu-abu. Soalnya tuh nggak kalah kerennya adalah di bagian dadanya yang detailnya ini benar-benar keren banget, gue akuin. Dan untuk detail tangannya kira-kira seperti ini, dia tangannya cukup kurus ya. Dan ini juga kayak gini untuk detail dari bagian kaki bawahnya. Dan ini dia untuk bagian belakang dari si Scrappernya ya. Dan selanjutnya adalah bagian artikulasi, yang menurut gue artikulasi dari Scrapper ini lumayan banyak sih. Lehernya bisa naik turun, kepalanya bisa nengok ke kiri dan ke kanan, agak ke atas dan ke bawah.
Tangannya bisa dikesampingin sampai sejauh ini. Kemudian juga bisa diputar 360 derajat tapi agak ketahan sih. Terus di bagian bahunya ini bisa diputar juga 360 derajat. Dan di sikunya bisa ditekuk sampai sejauh ini. Dan juga dilurusin kayak gini. Yang sebelah tangannya juga hampir sama, tapi bedanya di sini ada artikulasi lagi. Jadi bisa diputar nih di bagian lengannya ini. Dan ininya juga bisa ditekuk sampai kayak gini tuh. Dan capitannya juga bisa ditegakin kayak gini. Dan dilurusin lagi kayak gini nih. Terus untuk bagian pinggang sayangnya nggak ada ya artikulasi. Terus untuk bagian paha di sini bisa nih digerakin ke atas sedikit dan dikedalamin lagi sedikit. Terus tentunya ini bisa nendang juga ke belakang dan juga bisa nendang ke depan ya. Terus di bagian paha sininya bisa ada perputaran juga nih. Sikunya sini juga bisa ditekuk ke belakang lagi sampai sini. Dan dilurusinnya sampai sini doang. Dan ini untuk perbandingan scraper dengan mainan lainnya, karena si scraper ini adalah Voyager class, jadi dia agak lumayan besar sih untuk ukurannya ya. Pertama adalah perbandingan scraper dengan Mixmaster yang sama-sama di kelasnya itu adalah Voyager class. Dan ini perbandingannya dengan Megatron dari seri Kingdom dengan ukurannya adalah Core class. Ya, dan ini dia perbandingan antara si scraper dengan Leader class Constructicon juga, yaitu adalah si Scavenger namanya. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan si mainan scraper ini dalam bentuk mode robotnya. Dan sekarang langsung aja kita coba buat rubahin dia ke mode mobilnya, dan kita lihat sekeren apa mode mobilnya. Yap, dan ini dia mode mobil dari scraper yang penampilannya kayak gini. Ya, dan bisa dilihat juga kalau si mobil dari scraper itu adalah truck construction gitu ya, yang dia itu adalah mobil pengeruk kayak gini, yang gue juga nggak tahu namanya apa. Dan kalau menurut gue ini antara suka dan tidak ya, karena menurut gue di sini ada beberapa positifnya, tapi ada beberapa juga negatif dari si mode mobil scraper ini. Pertama mungkin langsung gue kasih tahu aja nilai-nilai positifnya. Yang paling gue rasakan di mode mobil itu adalah rodanya yang berputar sangat baik sekali di mainan ini. Jadi kalau kalian lihat di sini kita bakal coba. Nah, ini dari sorenya juga udah enak banget dan benar-benar jalan tuh mulus banget. Jadi ini kalau gue dorongin aja juga bisa langsung meluncur dengan baik ya. Nah, kayak gitu bisa meluncur dengan sangat baik. Jadi ini benar-benar keren banget sih rodanya, gue suka banget. Jadi buat dimainin tuh dalam mode mobil lain sih seru banget. Selanjutnya yang gue suka tentunya adalah bagian pengeruknya yang sangat besar di sini. Ini membuat jadi penampilan tuh benar keren dan gagah gitu sih ya. Selanjutnya yang gue suka itu adalah bagian kokpit di bagian tengahnya yang detailnya ini bagus banget warnanya. Kayak pertama adalah bagian atapnya berwarna kuning, kemudian dikasih jendelanya yang warnanya tuh kayak semacam abu-abu kebiru-biruan gitu sih ya. Dan ini gue suka banget sama warnanya. Tapi emang ukurannya pun di sini tuh sebenarnya agak besar ya. Dan sebenarnya gue suka sih besar gini, tapi nggak tahu kenapa kalau disandingin sama beberapa mainan Transformers lain tuh kayaknya agak kurang pas gitu ya. Nah, contohnya adalah kalau ini disandingin sama mobil Mixmaster Voyager class juga sama Studio Series, harusnya kalau di dunia nyata ini harusnya lebih besar. Jadi ini perbandingan si scraper dalam bentuk mobil dengan Studio Series di Deluxe class, yaitu adalah Bumblebee versi Cybertron ya. Dan kalau menurut gue kekurangan dari si mode mobil ini tuh adalah detail-detailnya tuh yang menurut gue agak kurang rapi sih. Walaupun ini padat ya, tapi kayak ini tuh cuman mesin-mesin terbuka gini aja ya. Dan ini dia untuk bagian bawah dari si scraper yang menurut gue ya nggak ada masalah ya, masih oke aja. Ya, dan ini dia perbandingan antara ketiga Transformers Constructicon, di mana yang paling kanan adalah Scavenger Leader Class dan yang tengah dan kiri adalah Voyager Class yaitu Scraper dengan Mixmaster. Dimana untuk sejauh ini gue udah memiliki 3 Constructicon, yaitu 3 ini. Dan selanjutnya gue bakal coba kasih tau lihat kalian gimana ketiga yang gue punya ini kalau digabungkan jadi satu Devastator yang besar ya. Dan kita lihat kira-kira gue bisa buat sampai sejauh mana Devastatornya. Ya oke teman semua, jadi 3 Constructicon ini udah gue jadiin semua dalam bentuk mode Devastatornya. Dimana pertamanya ada Scraper yang baru aja kita bahas ini sebagai tangan kanannya, nanti bakal kita coba. Dan kedua ada Mixmaster yang bisa kalian lihat juga kalau itu adalah kepalanya Devastator ya. Dan yang terakhir adalah yang paling besar, yaitu adalah Scavenger yang nantinya akan menjadi bagian badannya dari si Devastator. Dan untuk kali ini gue cuma baru punya 3 aja, tapi kita bakal lihat dulu aja sekeren apa kalau 3 ini digabungin ya. Jadi langsung aja gue gabungin, let's go. Oke, dan ini dia ketiga Constructicon yang udah gue jadikan satu Devastator
skyscraper yang lumayan besar. Untuk ukurannya jelas besar banget karena baru ketiga robot aja yang digabungin ini besar udah hampir lebih dari tangan gua ya. Dan ini baru 3 aja tapi kelihatan banget dah kerennya ya. Ini Devastator bener-bener serem dan keren banget. Dan jujur ini baru 3 aja tapi pas diangkat tuh udah lumayan berat. Dan ini gue juga agak takut sama artikulasi di bagian tangannya ini, kayak agak nggak kuat gitu sih ya. Tapi memang paling keren adalah detail dari kepala si Devastator ini yang ini dari catnya bener-bener keren banget. Dari kombinasi warna merah sampai bagian matanya warna hijaunya ini bener-bener serem banget sih. Oke, pokoknya segitu dulu aja untuk pembahasan 3 Constructicon ini. Dan semoga aja gue bisa mengumpulkan Constructicon lainnya untuk menjadikan status Devastator ini sih ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan mainan Skyscraper ini dari Studio Series. Ya menurut gue dari secara keseluruhan ini bener-bener bagus banget, mulai dari mode mobil sampai mode robotnya yang dua-duanya sangat epic menurut gue. Tapi gimana pendapat kalian dengan kualitas dari Skyscraper ini? Coba kalian komen aja di bawah. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan juga komen biar kalian bisa ngikutin terus tentang mainan-mainan seru kita kayak gini. Mungkin sampai sini dulu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.